Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih masuk ke pembelajaran bab 4 kelas 8, lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Kita masuk yang pertemuan yang kedua, pertemuan terakhir. Sebelum Bapak mulai, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kalian seluruhnya. Al-Fatihah ala hadziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, coba kalian buka buku paketnya. Yang sudah memiliki buku paket, yang belum memiliki buku paket, silakan kalian download di deskripsi bab 4 pertemuan pertama agar kalian punya buku digitalnya. Kemarin kita sudah membahas tentang mat silah, mat badal, mat tamkin. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang mat silah dan mat badal. Sekarang kita akan membahas mat tamkin dan mat farki. Mat silah udah. Mat silah terbagi menjadi dua, mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat badal juga sudah dijelaskan. Silakan kalian buka lagi pembahasannya di pertemuan pertama. Sekarang kita akan membahas tentang mat tamkin dan mat farki. Mat tamkin. Tamkin secara bahasa artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Menurut istilah, mat tamkin adalah apabila ada dua ya, harus ada dua ya-nya, huruf ya, harus ada dua huruf ya dalam satu kalimat. Yang pertama ya-nya harus bertasydid dan yang kedua ya-nya harus sukun. Cara membacanya dengan memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan dua harokat. Terdapat banyak contoh dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 dan 213 dan Quran Surat Al-Imran ayat 80. Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqtulunan nabiyina. Nabiyina. Nih kalian bisa lihat ya, di sini ya yang pertamanya tasydid, ya yang keduanya sukun. Apabila kalian bertemu di dalam Al-Quran seperti ini hukum bacaannya disebut dengan mat tamkin. Ada dua ya bertemu. Ya pertamanya bertasydid, yang keduanya sukun. Ya. Yang pertamanya tasydid, yang keduanya sukun. Di Quran Al-Baqarah ayat 213 juga sama. Fa ba'atsallahun nabiyina. Nabiyina ditekan dulu. Ya, dianya itu ada tasydid, jadi harus tekan dulu. Fa ba'atsallahun nabiyina, baru baca panjang y-nya. Ya. Ya pertamanya yang B-nya itu ditekan dulu karena dia ada tasydid, baru kemudian dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena kasro ketemu dengan ya sukun. Hukum bacanya mat tabi'i. Yang ketiga, Quran Surat Al-Imran ayat 80. Antattakhizul malaikata wan nabiyina. Wan nabiyina. Ya. Kalian bisa lihat di Al-Quran yang di garis yang diwarnakan merah. Kalian bisa pahamin dan kalian juga bisa sambil buka buku paket kalian, anakku sekalian. Yang wan nabiyina, kalian lihat itu ya pertamanya. Nih ya pertamanya. Ya, ya pertamanya itu tasydid, yang keduanya ya-nya sukun. Ini disebut dengan hukum bacaannya mat tamkin. Selanjutnya yang terakhir mat farki.
Farqi secara bahasa artinya pembeda. Menurut istilah, mad farqi adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham pertanyaan dan khabar keterangan. Atau dengan bahasa lain, mad dibaca panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Cara membaca mad farqi ada 3. Dibaca 3 alif atau 6 harokat. Panjang bacanya mad farqi 3 alif atau 6 harokat, harus panjang. Dalam Al-Quran mad farqi hanya terdapat pada 3 surat. Kamu ubuk-ubuk Al-Quran gak bakalan ada. Ya, hanya di surat An-Naml ayat 59, Yunus ayat 59, dan Al-An'am ayat 143 dan juga 144. Hanya ada di 3 surat. Jadi kalau Bapak nyuruh nyari mad farqi ada di mana, udah di situ doang tempatnya. Kalau disuruh nanya mad farqi, tuliskan mad farqi ada 5, nggak bakalan ada, karena emang itu doang suratnya. Ayatnya cuma itu doang. Ya, contoh juga cuma segitu doang. Contoh, kul Allahnya dibaca panjang. Karena setelah hamzah itu yang lafal Allahnya ada fathah terbalik. Ada benderanya. Kul Allahu dibacanya harus panjang. Surat Yunus juga sama. Kul Allahu. Al-An'am juga sama. Al-An'am 143 144 sama. Kul az-zakaraini. Ya. Kul az-zakaraini. Ya, hanya ada di 3 surat. Mad farqi hanya ada di 3 surat. An-Naml, Yunus, dan Al-An'am. Selain daripada itu tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya disuruh nyari mad farqi carikan 5, nggak bakalan ada, karena hanya ada cuman 3. Ya. Ini contoh-contoh daripada mad farqi. Habis pembahasannya. Mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farqi. Rangkuman. Dari segi bahasa, mad artinya panjang. Mad artinya sampai kapanpun selalu panjang. Sedangkan sila artinya hubungan. Menurut istilah, mad sila adalah apabila terdapat ha domir berharokat doma maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mad. Mad sila ada 2 macam, mad sila qasirah dan mad sila tawilah. Secara bahasa mad artinya panjang, badal artinya ganti. Menurut istilah, mad badal adalah apabila ada huruf mad, alif, wawu atau ya, dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Jadi harus hamzah duluan pertama, kemudian huruf berikutnya. Ya, sebagaimana contoh yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Menurut istilah mad tamkin adalah apabila ada 2 ya dalam satu kalimat. Yang pertama ya-nya bertasydid, yang kedua ya-nya sukun. Ya. Ada dalam surah Al-Mutaffifin juga ada kalau nggak salah. Ya. Hukum bacaan daripada mad tamkin. Mad farqi secara bahasa artinya farqi adalah pembeda. Menurut istilah, mad farqi adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham pertanyaan dan khabar atau keterangan. Cara membaca mad farqi yaitu 3 alif atau 6 harokat. Ini rangkuman dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Makanya kalau kalian nggak paham di mad sila tawilah, mad sila qasirah, dan mad badal, silakan tonton lagi video Bapak yang pertama. Karena ini penjelasan yang kedua daripada mad tamkin dan mad farqi. Mutiara hikmah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikir fahal min muddakir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qamar ayat 17,
Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Rangkuman. Nah, di sini Papa bikin rangkuman juga nih. Pak Hari bikin rangkuman untuk kalian feedback ya tentang masilah qasirah dan masilah tawilah, biar kalian tahu. Masilah qasirah itu ada 2 contoh, yang diwarnain merah itu contoh-contohnya. Coba kalian lihat masilah qasirah, ini intinya. Kalau kalian bisa paham di sininya, kalian bisa tahu mana masilah qasirah, mana masilah tawilah, mana mad badal, mana mad tamkin, dan mana mad farqi. Masilah qasirah, lihat. La ta'khudhuhu, lihat di haknya. Haknya itu domanya terbalik. Itu disebut dengan masilah qasirah. Udah. Masilah qasirah atau masilah, dia harus hurufnya ha. Harus huruf ha. Harokatnya doma, kalau enggak kasro. Itu juga harus terbalik. Contohnya kedua, lahu ma, hanya lagi domanya terbalik. Setelah ha bukan hamzah. Setelah ha nggak boleh hamzah. Itu masilah qasirah. Kalau setelah ha hamzah, dia bukan masilah qasirah, tapi masilah tawilah. Coba lihat contohnya di masilah tawilah. In dahu, nih kalian bisa lihat in dahu i hamzah, setelah ha domir hamzah. Kemudian contoh yang kedua, ilmihi i, setelah ha hamzah. Ini disebut dengan masilah tawila. Ya, masilah tawila terjadi apabila setelah ha domir ada alif. Kalau masilah qasirah setelah ha domir bukan alif. Yang ketiga mad badal. Walal akhirah, hanya dibaca panjang. Mad badal itu sebenarnya hamzah ya, yang panjang dibacanya. Bisa jadi fathahnya terbalik. Kalau kasrah biasa dia ada ya sukun, kalau dhamma dia biasanya ada waw sukun. Walal akhirah, kalau di Al-Quran tuh a-nya tuh fathahnya terbalik. Harus baca panjang, itu disebut dengan mad badal. Mad badal tuh hurufnya harus hamzah. Kalau masilah hurufnya harus ha. Kalau mad badal hurufnya harus hamzah. Contoh yang kedua, aniyatin. Aniyatin, a-nya panjang. Itu disebut dengan mad badal. Ilafihim, i-nya panjang, disebut dengan mad badal. Mad badal harus hurufnya hamzah. Masilah harus hurufnya ha. Mad tamkin harus hurufnya ya. Tuh, mad tamkin harus ya. Ya yang pertamanya tasydid, yang keduanya sukun. An-nabiyina wan nabiyina sama. An-nabi sama wan nabi sama. Ya, ada ya sukun, setelahnya pertama ya tasydid, setelahnya ya sukun. Yang terakhir mad farqi, pembeda. Az-zakara ini sama Allah hanya ada di 3 tempat, hanya ada di 3 surat. Ya, mad farqi hanya di 3, itu aja kata-katanya. Mad tamkin hurufnya harus ya, mad badal hurufnya harus hamzah, mad silah hurufnya harus ha. Ya anak-anakku sekalian, Bapak kira sekian penjelasan daripada bab 4, hukum bacaan mad badal, mad tamkin, mad silah, dan mad farqi. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian dapat bermanfaat kepada kalian semuanya, baik di dunia maupun di akhirat, agar kalian semuanya baca Al-Quran tidak ada yang salah. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak berikan pesan kepada kalian, janganlah lupa 3M anak-anakku sekalian. Yang pertama, memakai masker. Kemanapun kamu keluar rumah, gunakanlah masker. Karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kan begitu ada motonya. Yang kedua, mencuci tangan. Cucilah tangan kalian dengan hand sanitizer atau dengan sabun, air yang mengalir. Jangan air yang diam, harus dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak, jangan berkerumunan. Semoga COVID di negara kita Indonesia ini dapat hilang
Amin ya rabbal alamin. Sebelum apa akhiri, mari sama-sama anak-anakku sekalian kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.